Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safra Razani Sugiarto Putri dengan NIM 192231650 akan mempresentasikan mengenai metode 24 jam food recall dalam survei konsumsi pangan. 24 jam food recall sendiri merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam menilai asupan makanan dengan meminta responden melaporkan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Tujuan dari 24 jam food recall sendiri diantaranya yakni memperoleh catatan lengkap mengenai seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir, mengetahui kebiasaan makan individu, dan juga mengetahui asupan zat gizi makro maupun mikro individu dan kelompok untuk keperluan terapi gizi. Selanjutnya yaitu repetisi dan jumlah sampel dalam 24 jam food recall. Repetisi atau pengumpulan data recall 24 jam secara berulang dapat membantu mengurangi bias. Dan juga asupan makanan individu bervariasi dari hari ke hari dan waktu 24 jam tidak dapat mewakili variasi harian. Nah, oleh karena itu, mengumpulkan data recall 24 jam pada hari yang tidak berurutan adalah praktik terbaik untuk estimasi asupan makanan harian. Kemudian untuk jumlah sampel yang digunakan dalam metode 24 jam food recall ini bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah melakukan 24 jam food recall. Yang pertama yaitu pewawancara menanyakan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam 24 jam terakhir, kemudian mencatatnya dalam URT dengan menggunakan foto atau gambar alat terstandar. Kemudian yang kedua, pewawancara melakukan konversi dari URT ke gram. Kemudian yang ketiga, analisis data untuk mengetahui asupan energi dan zat gizi makro maupun mikro dalam sehari. Kemudian yang terakhir membandingkan hasil asupan energi serta zat gizi makro dan mikro dalam sehari dengan AKG atau angka kecukupan gizi yang direkomendasikan. Di bawah ini merupakan contoh formulir 24 jam food recall di mana dalam formulir tersebut mencakup nama responden, nomor responden, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan juga hari tanggal dilakukannya food recall. Dan juga dalam formulir tersebut terdapat waktu makan, nama makanan, cara pengolahan bahan makanan, dan juga berat makanan baik dalam URT maupun dalam gram. Selanjutnya yaitu penggunaan 24 jam food recall, di mana waktu penggunaan 24 jam food recall ini dapat dilakukan ketika ingin melakukan analisis mengenai asupan energi serta zat gizi makro dan mikro pada individu maupun kelompok. 24 jam food recall ini juga dapat digunakan ketika ingin mengetahui gambaran pola makan pada individu maupun pada kelompok. Kemudian untuk karakteristik sasaran, metode 24 jam food recall ini dapat digunakan baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Dengan pada anak-anak usia 4 hingga 8 tahun, perlu untuk diwawancarai dengan pengasuh utama di mana biasanya ibu, namun dengan pertanyaan tetap diarahkan pada anak. Sedangkan pada anak yang lebih kecil dibutuhkan wawancara dengan beberapa orang yang menemani anak ketika di luar rumah untuk memastikan semua makanan yang dikonsumsi tetap tercatat. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode 24 jam food recall. Untuk kelebihannya sendiri yaitu metode ini tergolong mudah, membutuhkan biaya yang relatif murah, cepat, dan juga dapat digunakan untuk responden yang buta huruf. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu perlu dilakukan pada pewawancara untuk meminimalkan kesalahan serta meningkatkan keakuratan dalam pengumpulan data, kemudian juga mengandalkan ingatan sehingga dapat terjadi bias ingatan oleh responden. Kemudian yang terakhir yaitu flat slope syndrome. Selanjutnya yaitu validitas dan juga reliabilitas 24 jam food recall. Berdasarkan buku survei konsumsi gizi tahun 2022, metode 24 jam food recall merupakan instrumen yang valid untuk menilai energi dan zat gizi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hemsworth et al. Pada balita berusia 9 hingga 10 tahun di Malawi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata asupan energi dan protein antara metode 24 jam food recall dengan metode one day with food record sebagai metode referensi. Kemudian selanjutnya potensi bias dan juga cara dalam mengurangi bias dalam metode 24 jam food recall. Untuk potensi biasnya sendiri diantaranya yaitu
kelalaian dan penyimpangan yang kelalaian dan juga penyimpangan dalam ingatan responden, estimasi porsi yang tidak akurat, adanya keinginan sosial untuk melebih-lebihkan asupan makanan yang dianggap sehat dan juga kecenderungan untuk menurunkan asupan makanan yang dianggap tidak sehat, kemudian kurangnya data komposisi makanan yang terdapat pada database. Nah, untuk mengurangi bias dalam metode 24 jam food recall terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan repeated recalls. Yang kedua, recall dilakukan dalam suasana yang tenang. Kemudian yang ketiga, responden tidak boleh diberi peringatan terlebih dahulu agar tidak mengubah asupan makanan. Dan juga yang terakhir, menggunakan alat bantu seperti buku foto makanan atau food model yang dapat membantu dalam mengidentifikasi atau mengestimasi ukuran porsi. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.